itu kita harus, karena kita sudah terima Kristus, kita harus menanggalkan manusia lama yang hidupnya menuju kebinasaan, dan setelah manusia lama dengan segala kebiasaan yang menyesatkan itu ditanggalkan, maka dikatakan bagian berikutnya adalah level berikut, kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini dia. Untuk memahami istilah menanggalkan dan mengenakan itu paling gampang itu kita mudah pahami kalau kita istilahnya kita menanggalkan dan mengenakan pakaian, ya. Pakaian yang kita pakai ini kan menggambarkan siapa kita dan gaya hidup kita, ya, yang kita jalani. Ya. Saya kasih contoh sederhana, ya. Seorang yang pakai pakaian tentara, ya, dia akan menunjukkan gaya hidupnya seperti seorang tentara. Ya. Kita akan tahu bahwa dia punya profesi tentara dari pakaiannya. Dan juga tidak hanya pakaiannya, gayanya pun kelihatan gagah gitu, ya. Baik cara bicara, cara jalan, gayanya itu mantap banget. Saya nggak pernah lihat ada orang pakai pakaian tentara tapi kemayu. Itu nggak ada gitu, ya. Atau pakai pakaian tentara tapi jalannya kayak peragawan, itu nggak ada. Yang ada tentara itu jalannya mantap banget. Kenapa? Karena profesinya itu kelihatan dari mana? Pakaian yang ia kenakan. Nah, kita anak-anak Tuhan kan juga begitu. Kalau dikatakan kita sudah dikenakan, kita sudah mengenakan pakaian dalam tanda kutip manusia baru kita, maka harusnya gaya hidup kita pun adalah gaya hidup manusia yang baru. Manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan manusia baru tidak akan hidup menurut hawa nafsu dunia yang menyesatkan. Itu level pertama yang kita tempuh dalam perjalanan keimanan kita, ya. Manusia baru adalah manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Memang sekali lagi semua itu proses yang kita jalani. Tapi kita harus menjalani, kita berproses, tapi sekaligus juga kita harus berprogres dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dalam iman kita kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus, maka itu akan terlihat dari cara berpikir kita, ya, kata-kata kita, bahkan juga keluar dari tingkah laku kita. Yang dulunya kita mengikuti keinginan diri berubah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Ini yang disebut dengan terus-menerus go to the next level. Kita terus mengalami peningkatan kayak anak sekolah lah, ya. Kalau mau naik kelas kan dia harus ikut ujian, ya. Terus diuji sejauh mana pemahamannya tentang ilmu dengan tingkat pendidikan yang harus dia tempuh. Nah, tandanya adalah, ya, berarti tanda bahwa kita masuk dalam level-level kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tandanya adalah kita menang atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa kita menang? Karena kita tahu bahwa yang menolong kita untuk berjuang, bahkan dikatakan yang berjuang bersama dengan kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan, Kurios, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya dalam seluruh keberadaan hidup kita. Maka Bapak Ibu, kehidupan rohani kita seharusnya, ya, kalau orang hidup di dalam Tuhan, hidup rohaninya, kehidupan rohaninya tidak akan stuck pada keadaan tertentu. Atau dia tidak akan bilang, oke lah, mungkin di satu sisi dia menang, tapi keadaan lain dia bisa kalah. Tapi terus percayalah, kalau kita kalah di satu situasi, Tuhan akan izinkan kita terus-menerus ada dalam situasi itu. Sama dengan Bapak Ibu dengan suara di belakang saya ini, ya. Kedengaran nggak tuh? Saya pertama kali tinggal di sini, kagetnya setengah mati. Karena dulu pastori lama itu nggak dekat dengan ini, ya, dengan apa namanya, musola. Tapi hari-hari, ya sudah, akhirnya telinga ini terbiasa untuk mendengarkan, ya. Tapi saya nggak hafal, ya, gitu, ya. Telinga terbiasa untuk mendengarkan itu, ya. Artinya kita punya respon awal-awal itu, gitu, ya. Kayaknya corong sudah mengarah ke kita ini. Emosi sudah mulai naik gitu, ya. Waduh, kayaknya makin kencang. Tapi lama-lama, iyalah, sudahlah. Tenangkan hati, ya. Karena itu hanya mengganggu telinga tapi nggak mengganggu iman.
dan kekuatan yang ada pada kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Orang lain melihat pakaian apa yang kita kenakan. Pakaian seorang Kristen yang bersama Kristus atau Kristen yang palsu. Karena ada orang Kristen yang berjalan tanpa kehadiran Kristus. Itu Kristen KTP, itu Kristen palsu tuh. Ya kemana lakukan kegiatan iya, tapi tidak go to the next level. Tidak mengalami peningkatan pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu, kekristenan yang tidak mengubah kehidupan kita ke arah serupa dengan karakter Kristus, itu kekristenan yang palsu. Makanya kita perlu, kalau jasmani kita itu perlu medical check up gitu ya, med check gitu ya. Maka kadang kita harus med check juga rohani kita. Sejauh mana kekristenan kita itu berjalan dengan Kristus atau kekristenan kita itu palsu. Tapi ya, saya percayalah kekristenan Bapak Ibu, kekristenan yang berjalan dengan Kristus. Ya kan? Maka cara kita ngecek itu adalah kita lihat apa yang kita lakukan dalam hari-hari kehidupan kita. Kita belajar dari apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita diingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dan saya adalah manusia baru. Ya. Sama seperti tentara yang diberikan pakaian tentara, nggak mungkin dia ada di pasar. Tentara yang dikasih pakaian tentara nggak mungkin jalan-jalan ke mall untuk pakai pakaian tentara. Tapi dia pakai pakaian tentara untuk ada di medan perang. Kita juga sama. Dikenakan manusia baru untuk kita ada di medan peperangan kehidupan kita. Untuk menguji sejauh mana iman kita ada di dalam Kristus. Dan kita berjalan bersama dengan Kristus. Pakaian kita adalah pakaian kebenaran dan kekudusan. Artinya ketika kita menghadapi persoalan hidup, menang dan kalah kita tergantung sejauh mana kita mempersiapkan diri berjuang dan berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu, nggak ada orang yang hidupnya mengarah pada keserupaan dengan Kristus tanpa dia melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh Kristus. Maka hari ini ketika kita tahu status kita, ya, saya percaya bukan hari ini saja ya, Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhan ini dan tahu bahwa itu berjalan dalam hari hidup kita. Maka mari kita cek kembali. Perjuangan kita dalam iman kepada Kristus harus nyata di dalam apa yang kita lakukan. Maka next level itu bicara tentang beberapa hal penting yang kita pegang dalam hidup kita. Yang pertama, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Saya berharga, saya manusia baru yang mengenakan kebenaran dan kekudusan. Itu hal paling utama yang kita tahu. Kenapa? Karena saya mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang kedua, harus punya visi dan misi yang jelas dalam hidup ini. Untuk apa kita hidup? Tujuan hidup kita adalah hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Prosesnya adalah hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Itu bagian kedua yang penting bagi kita untuk kita miliki ketika kita mengatakan kita mau go to the next level. Dan yang ketiga, kita tertanam dalam gereja dan dalam permuritan dan menjadi multiplikator rohani. Kita bermultiplikasi. Melalui hidup kita orang lain berjumpa juga dengan kebenaran dan kekudusan Allah. Dan yang keempat, kita siap menjadi saksi Kristus dalam segala keadaan hidup yang kita hadapi. Jangan sampai orang bilang begini, Bu Pendeta tuh kalau di mimbar kelihatannya baik-baik, tapi begitu ada masalah, ampun deh, itu langsung tanduknya bisa naik. Ya, saya tuh paling cara mengecek kehidupan rohani saya itu saya cek dalam kehidupan keluarga gitu ya. Yang paling kenal saya bukan Bu Pinkan dan Pak Rainer walaupun anggota jemaat ya. Yang paling kenal saya itu suami saya dan anak saya. Ya. Makanya kalau saya berdiri di mimbar untuk berbicara, mata mereka saya lihat. Ya, kadang-kadang senyum mereka kalau saya bicara tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, mereka senyum kayaknya senyumnya itu nggak enak gitu ya. Kayak pengennya bilang kamu gereja lain aja lah, jangan masuk gereja sini dulu. Dan itu pernah saya alami. Waktu saya bilang, hai istri, takutlah akan Tuhan dan tunduklah pada otoritas suami. Suami saya senyum. Karena dia tahu bahwa ayah yang bicara ini belum ada di situ. Dalam hati saya, aku pindah dulu, jangan dulu masuk gereja ya, supaya saya bisa bicara bebas. Itu rohani yang cetek. Tapi waktu saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan akan punya kuasa ketika saya mengalami dan saya lakukan. Dan saya belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan.
Bapak Ibu tidak mudah ya. Kita jadi pemimpin di gereja, masuk rumah cuma ibu rumah tangga saja sudah selesai. Mau bikin apapun hanya ibu rumah tangga. Semua keputusan harus ada di tangan seorang pria sebagai pemimpin, yaitu suami saya. Pak Rainer kenal suami saya orangnya terima saja. Apa yang dibuat terima gitu ya. Jadi begitu dapat istri yang sedikit dominan, dia terima saja. Dan saya bilang kita harus kembali pada apa yang Tuhan tentukan. Bahwa kepala itu adalah pria, meskipun saya pendeta. Kamu kepala. Saya hormati setiap keputusanmu. Kadang-kadang gak kuat. Salah itu kan. Tapi saya harus terima itu. Kenapa? Karena saya harus jadi penolong, menopang dia untuk berfungsi sebagai kepala. Dan puji Tuhan, 18 tahun perjalanan rumah tangga kami. Awal-awalnya kacau beliau gitu ya. Tapi hari demi hari Tuhan proses. Go to the next level. Sehingga hari ini pelayanan kami adalah memulihkan keluarga-keluarga yang ada dalam kondisi-kondisi keterpurukan karena tidak hidup dalam manusia baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pakai pakaian kita dan lakukan seperti apa yang Tuhan kenakan bagi kita. Maka perkataan terakhir saya untuk Bapak Ibu, selamat go to the next level dalam semua proses iman yang Bapak Ibu sedang jalani. Dan percayalah, di level tertentu Tuhan akan tunjukkan kuasa Tuhan melalui hidup kita untuk kita memberkati orang lain yang ada dalam keadaan jauh dari pakaian manusia baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu. PDPK Tuhan berkati untuk menjadi tempat di mana kita bertumbuh bersama dalam kebenaran Allah. Amin.